Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mariski Aditya, NIM 24020010059. Di sini saya akan mempresentasikan kasus korupsi. Menurut pemahaman saya, tindakan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang memiliki posisi atau wewenang tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat, ekonomi, dan stabilitas sosial. Yang kedua, faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kelemahan sistem pengawasan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan transparan, pejabat atau individu yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya publik bisa memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dan korupsi dan rendahnya tingkat pendidikan hukum dalam masyarakat seringkali menyebabkan tindakan korupsi dianggap remeh atau tidak memiliki konsekuensi yang serius. Yang kedua, faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kelemahan sistem pengawasan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan transparan, pejabat atau individu yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya publik bisa memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dan korupsi dan rendahnya tingkat pendidikan hukum dalam masyarakat seringkali menyebabkan tindakan korupsi dianggap remeh atau tidak memiliki konsekuensi yang serius. Yang ketiga, dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas, baik tingkat individu, organisasi, maupun negara secara keseluruhan. Penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi dalam sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, atau birokrasi dapat menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Misalnya sekolah atau rumah sakit tidak mendapatkan dana yang cukup karena anggaran tersebut dicuri atau diselewengkan. Yang keempat, contoh kasus korupsi. Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Mencapai kerugian sebesar 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah merupakan sebuah angka yang mencengangkan, namun lebih dari sekedar angka yang patut menjadi sorotan adalah dampak yang nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Korupsi tambang timah tidak hanya mencuri sumber daya alam yang seharusnya tidak menjadi kekayaan bersama, tetapi juga mencuri kesehatan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Guru besar IPB dipolisikan usai sebut kerugian 271 triliun rupiah kasus Harvey Muiz. Guru besar IPB, Bambang Hiro Saharjo, dilaporkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait penghitungan kerugian lingkungan dalam kasus tata niaga timah yang melibatkan Harvey Muiz. Bambang dianggap tidak kompeten dalam menetapkan kerugian senilai 271 triliun rupiah yang kemudian membengkak menjadi 300 triliun rupiah. Pengacara Andi Kusuma, yang melaporkan Bambang, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak berkaitan langsung dengan Harvey Muiz, melainkan murni soal metode penghitungan kerugian negara. Menurut Andi, Bambang yang berlatar belakang ahli lingkungan tidak memiliki kapasitas dalam menghitung kerugian keuangan negara. Kami berharap majelis hakim menelaah lebih dalam, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi. Pemberian sanksi tegas, koruptor harus dihadapkan pada proses hukum yang adil dan sanksi yang tegas, agar mereka memberikan efek jera dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.